sama aku Viola di konten membaca. Hari ini aku ingin membaca buku koleksiku. Hari ini aku mau membaca yang mana ya? Aku mau membaca yang ini deh. Sekarang kita lihat daftar isinya ya teman-teman. Ada ciri-ciri hewan, habitat, cara hidup, cara berkembang biak, cara tumbuh, kelompok hewan, cara bergerak, jenis makanan, rantai makanan, hewan pemangsa, cara melindungi diri, dan hewan liar dan jinak. Sopedia tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan, tempat hidup, cara berkembang biak, kelompok tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, sumber makanan tumbuhan, adaptasi, cara melindungi diri, manfaat tumbuhan untuk manusia, petani, cara merawat tanaman. Di alam ini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan adalah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Kitsopedia hewan. Ayo kita cari tahu apa saja ciri-ciri hewan itu. Ciri-ciri hewan. Seperti manusia dan tumbuhan, hewan juga termaksud makhluk hidup. Itu artinya hewan bernapas, hewan berkembang biak. Ayam. Ternyata saat malam tiba, ayam penglihatan mulai berkurang. Kambing. Kambing merupakan hewan yang higienis. Hewan membutuhkan makanan dan minuman. Sapi memakan tumbuhan, singa memakan daging. Hewan tumbuh dan berkembang. Sapi, hewan mamalia. Jarak penciuman. Biasanya, ulang toh. Hewan mamalia ini biasanya hidup 15 sampai 25 tahun. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Hewan pasti akan mati. Seperti manusia, hewan juga makhluk hidup yang suatu saat akan mengalami kematian. Ayo kita cari tahu di mana saja habitat hewan itu berada. 2. Habitat. Habitat adalah tempat hewan tinggal dan berkembang biak. Hewan ada yang hidup di darat dan ada yang di air. Hewan yang hidup di darat. Tikus adalah tamu rumah yang tidak pernah diundang. Tikus dapat masuk melalui lubang kecil yang berukuran 1/4 diameter tubuhnya. Kura-kura. Kura-kura adalah hewan purba yang sudah hidup sejak 200 juta tahun yang lalu. Hewan yang hidup di air. Sebagian besar hewan di alam ini juga hidup di air. Mereka hidup di air tawar atau air laut. Hewan yang hidup di air tawar. Kura-kura, keong, ikan gurami, dan ikan lele.
Sedangkan hewan yang hidup di air laut, lumba-lumba, ikan kakap, paus, kepiting, dan cumi-cumi. Kepiting ada juga yang hidup di air tawar dan darat. Lumba-lumba adalah hewan yang sangat cerdas. Hewan yang hidup di darat dan air. Ada juga hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Mereka kadang masuk ke dalam air dan kadang muncul ke daratan. Hewan jenis tersebut dimakan hewan amfibi, contohnya katak dan salamander. Ayo kita cari tahu bagaimana sih cara hewan itu hidup. Cara hidup hewan yang hidup berkelompok. Zebra sebenarnya adalah kuda putih yang berbelang hitam. Lebah madu merupakan serangga yang mampu menghasilkan madu dalam sarang mereka. Hewan yang hidup sendiri. Ada juga hewan-hewan yang hidup sendiri. Beruang kutub, ikan hiu, buaya. Beruang merupakan hewan mamalia yang ada beberapa jenis sesuai dengan habitatnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hewan yang menumpang hidup pada hewan lain. Hubungan antara hewan yang menumpang dan yang ditumpangi disebut simbiosis. Ada yang hubungannya saling menguntungkan, ikan badut dan anemon laut. Ayo kita cari tahu bagaimana hewan berkembang biak. Cara berkembang biak: melahirkan vivipar, bertelur ovipar. Penyu adalah hewan laut yang bentuk tubuhnya hampir menyerupai bentuk tubuh kura-kura, telur dan melahirkan ovovivipar, ular, kadal, dan hiu. Ular tak mempunyai daun telinga. Ayo kita cari tahu bagaimana cara hewan tumbuh. Cara tumbuh. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Pertumbuhan hewan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh hewan yang tidak dapat kembali lagi, seperti tinggi atau tanduk hewan. Sebagian hewan tumbuh dari bayi sampai dewasa, seperti kerbau, kambing, dan kucing. Sebagian hewan tumbuh dari telur sampai dewasa, seperti burung, ular, ikan gurami, dan keong mas. Beberapa hewan mengalami perubahan bentuk saat tumbuh. Perubahan tersebut dinamakan metamorfosis. Contoh metamorfosis terjadi pada kupu-kupu, telur, ulat, kepopong, kupu-kupu. Metamorfosis adalah peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dewasa. Telur, berudu, katak muda, dan katak.
Katak adalah jenis hewan amfibi yang dapat hidup di darat maupun di air. Kita cari tahu apa saja kelompok hewan itu. Kelompok hewan mamalia, monyet, domba, rusa, dan kambing. Sebagian besar mamalia melahirkan keturunannya. Kelenjar susu pada induk betina dapat keluar setelah kelahiran anaknya. Namun ada beberapa mamalia yang bertelur, contohnya platypus. Reptil. Hewan kelompok ini berjalan dengan cara melata di permukaan tanah. Oleh sebab itu, reptil disebut juga hewan melata. Contohnya buaya, ular, kadal, komodo, dan lainnya. Amfibi adalah hewan berdarah dingin yang dapat hidup di air dan di darat, misalnya katak dan salamander. Ikan adalah hewan vertebrata bertulang belakang yang hidup di air dan bernapas. Dengan insang, ikan memiliki sirip yang memudahkannya untuk berenang. Burung. Ciri utama dari burung adalah tubuhnya ditutupi bulu, memiliki sayap, dan biasanya bisa terbang. Kebanyakan burung pada umumnya bisa terbang, tetapi ada juga yang tidak bisa terbang. Ayam, kalkun, angsa, dan bebek. Cacing termasuk hewan tidak bertulang belakang. Serangga insekta mempunyai 6 kaki, mata majemuk, dan sepasang antena. Kupu-kupu terbang dengan bebas, indah, dan juga bermanfaat untuk manusia. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon, dan pada atap rumah. Capung merupakan salah satu serangga yang sering kita lihat di tempat-tempat tertentu seperti taman atau sekitar rumah. Semut merupakan serangga koloni. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak dan tidak memiliki tulang belakang. Krustasea. Hewan yang termasuk kelompok krustasea adalah udang, lobster, kepiting, udang karang, dan teritip. Myriapoda. Bagian tubuh Myriapoda terdiri dari kepala dan badan. Mereka menggunakan sepasang antenanya sebagai alat peraba. Arachnida. Secara bahasa arachnida berarti laba-laba. Akan tetapi hewan kelompok arachnida tidak hanya laba-laba, kalangjengking, tunggau, dan caplak juga termasuk kelompok Arachnida. Secara umum yang membedakan Arachnida dengan serangga adalah Arachnida memiliki 8 kaki. Ayo kita cari tahu bagaimana cara hewan bergerak. Cara bergerak. Dalam beraktivitas, hewan akan bergerak. Beberapa hewan bergerak dengan caranya masing-masing. Nah, apa saja? Ada yang berjalan dan berlari. Hewan berjalan dan berlari mempunyai kaki yang kuat. Telapak kakinya dirancang khusus untuk berjalan dan berlari. Contoh hewan ini adalah rusa dan singa.
Ada juga yang berenang. Hewan yang hidup di air biasanya pandai berenang. Mereka berenang dengan alat geraknya. Anjing laut, ikan kakap, dan penguin. Ada yang bisa terbang, burung merpati, dan lebah. Ada hewan yang merayap, kadal, ular, dan kura-kura. Ada juga yang melompat, kanguru, katak. Kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki sebuah kantong di depan perutnya. Ayo kita cari tahu apa saja jenis makanan hewan itu. Jenis makanan. Setiap hewan butuh makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Pemakan tumbuhan, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora adalah berkaki 4, berdarah panas, hidup di daratan. Vivipar, beranak, dan termasuk hewan mamalia. Contohnya sapi, gajah, dan kambing. Ada yang makan daun, jerapah, koala, ulat. Ada yang makan batang akar, jangkrik, dan rayap. Pemakan daging, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, elang, rubah, harimau, dan singa. Tumbuhan dan daging, omnivora. Hewan pemakan tumbuhan dan daging omnivora. Terkadang disebut juga sebagai hewan pemakan segala. Ayo kita cari tahu apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rumput dimakan domba, domba dimakan cetak. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Ayo kita cari tahu siapakah hewan pemangsa itu. Hewan pemangsa predator. Hewan yang pemakan hewan lain disebut hewan pemangsa predator. Berburu. Cetak bermasuk untuk mengejar kijang, sedangkan harimau mengejar seekor zebra. Rangkap. Meskipun berukuran kecil, tetapi laba-laba merupakan predator. Ayo kita cari tahu bagaimana hewan melindungi diri. Cara melindungi diri: menyamar, berlari, rusa. Terdapat sekitar 100 jenis rusa dan 34 di antaranya yang diakui semuanya memiliki kesamaan karakteristik. Kancil. Kancil yang dalam bahasa Latin disebut Tragulus javanicus. Menggunakan senjata sendiri. Cumi-cumi adalah binatang yang hidup di laut. Ia melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemprotkan cairan hitam seperti tinta. Pelindung tubuh. Berlindung pada hewan lain. Ayo kita cari tahu apa itu hewan liar dan hewan jinak. Hewan liar dan jinak. Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar di habitat mereka di alam bebas. Cetak, kucing hutan, ular, harimau, dan singa. Hewan jinak. Hewan yang tidak berbahaya kalau didekati dinamakan hewan jinak. Anjing, ayam, dan kucing.
ikan koi. Anjing. Anjing adalah hewan sosial. Anjing memiliki rasa cinta dan persahabatan seperti halnya manusia. Kucing. Kucing memiliki mata terbesar dibandingkan dengan hewan mamalia lainnya. Sekarang kita membaca Kidsopedia tumbuhan ya. Ayo kita cari tahu apa saja ciri-ciri tumbuhan itu. Ciri-ciri tumbuhan. Tumbuhan bernapas. Tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan butuh makan dan minum. Tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Tumbuhan pasti akan mati. Berkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan. Tumbuhan tumbuh dan berkembang. Ayo kita cari tahu di mana saja tempat hidup tumbuhan. Tempat hidup di darat dan di air. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air. Rumput laut adalah tumbuhan jenis alga. Ayo kita cari tahu bagaimana tumbuhan berkembang biak. Cara berkembang biak. Berkembang biakan generatif. Bantuan manusia, bantuan hewan. Bantuan angin, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok, menyetek, okulasi, dan merunduk. Ayo kita cari tahu apa saja kelompok tumbuhan itu. Kelompok tumbuhan lumut, paku, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terbuka, biji pinus dan melinjo. Tumbuhan berbiji tertutup, padi, kelapa, dan jagung. Berkeping dua dikoti, kacang, rambutan, dan tomat. Dikotil, monokotil. Ayo kita cari tahu apa saja bagian-bagian tumbuhan itu. Bagian-bagian tumbuhan: akar tunggang berbentuk tombak, akar serabut, batang, batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Daun, menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Bunga, mahkota bunga, tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Buah, Lebih. ayo kita cari tahu bagaimana tumbuhan memperoleh makanan. Sumber makanan tumbuhan. Ayo kita cari tahu bagaimana tumbuhan beradaptasi. Adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian
diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Pohon jati dikenal juga sebagai tanaman yang bernilai ekonomis. Cus cuta atau tali putri adalah tumbuhan parasit. Ayo kita cari tahu bagaimana tumbuhan melindungi dirinya. Cara melindungi diri menggunakan duri, menggunakan getah, menggunakan bulu yang tajam, menggunakan racun. Ayo kita cari tahu apa manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan untuk manusia: makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, obat-obatan, perabot rumah, kerajinan tangan. Ayo kita cari tahu apa hubungan petani dan tumbuhan. Petani mengolah sawah untuk bercocok tanam. Ayo kita cari tahu bagaimana cara merawat tanaman. Menyiram tanaman, memberi pupuk tanaman, membersihkan tanaman dari rumput yang mengganggu. Kolom aktivitas. Teman-teman, sebelum saya mengerjakan kolom aktivitas, terima kasih sudah mengikuti konten membaca hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jangan lupa membaca ya. Sampai jumpa.